Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi hari Waalaikumsalam. memetik melati, harum semerbak di halaman rumah. Selamat datang peserta yang terhormat di sini. Mari kita simak webinar dengan penuh semangat dan ramah. Eh, Baik, Bapak Ibu, untuk tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak arahan dan sambutan dari keynote speaker kita, yaitu Duta Teknologi Provinsi Riau tahun 2017, Bapak Ardani SIGR. Untuk waktu kami persilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kemendikbudristek melalui Pusdatin dan BLPT karena pada tahun ini, tahun 2024, kegiatan pembatik atau pembelajaran berbasis TIK masih terus bergulir dan masih terus bersemangat untuk diikuti oleh peserta, khususnya untuk Provinsi Riau. Alih ke pemateri berikutnya yang akan membawa topik yang tak kalah menarik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Ibu Raudah Harahap. Kepada Ibu, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Masito. Sama Ibu. Selamat sore. Selamat sore Bapak Ibu hebat. Perkenalkan, saya Raudah Rahab. Saya guru matematika di SMP Negeri 2 Bandar Laksamana. Terima kasih atas kesempatan hari ini kepada Bapak Duta dan teman-teman sahabat teknologi Riau tahun 2024. Baiklah, saya akan berbagi praktik baik mengenai implementasi inovasi pembelajaran digital melalui multimedia interaktif dan GeoGebra dalam model problem-based learning pada materi transformasi geometri, khususnya translasi. Situasi yang terjadi yaitu yang saya dapati adanya beragam kemampuan peserta didik dalam menerima materi pelajaran seperti pembelajaran transformasi geometri yang di dalamnya terdapat konsep-konsep pergeseran dan pemahaman koordinat titik-titik translasi. Jadi peserta didik saya ini memiliki kemampuan yang beragam, Bapak Ibu, khususnya untuk pembelajaran matematika. Terus peserta didik saya juga memiliki preferensi belajar yang berbeda-beda, seperti mereka lebih tertarik dengan video atau penjelasan secara langsung atau bahan bacaan digital gitu, atau seperti aktivitas yang praktis. Terus peserta didik saya juga minatnya beragam nih, jadi mempengaruhi tingkat keterlibatan dan antusiasme peserta didik dalam proses pembelajaran. Selanjutnya tantangan penerapannya yaitu saya menyiapkan perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, lalu mengelola kelas dengan beragam tingkat kemampuan dan menyiapkan berbagai bentuk sumber atau media pembelajaran. Nah, jadi aksi yang saya lakukan yaitu saya menggunakan model problem-based learning serta pembelajaran berdiferensiasi agar memenuhi kebutuhan peserta didik saya yang beragam. Didukung dengan multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat pada level kreasi sebelumnya, dan didukung oleh aplikasi GeoGebra untuk memudahkan peserta didik memvisualisasi
konsep-konsep transformasi geometri secara nyata. Pada penerapan model problem-based learning, ini adalah dengan memecahkan masalah. Peserta didik cenderung lebih memahami konsep secara mendalam karena mereka mengaplikasikan teori ke dalam situasi nyata. Model pembelajaran ini juga mendorong peserta didik menjadi lebih terlibat dan memiliki peran aktif dalam pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan abad ke-21, Bapak Ibu, seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Nah, karena sekarang juga kita melaksanakan kurikulum merdeka, ini juga bisa kita laksanakan pembelajaran diferensiasi karena juga memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemampuan beragam pada peserta didik memerlukan pendekatan yang beragam juga untuk memahami suatu konsep dan dengan mengakomodasi berbagai gaya belajar, tingkat pemahaman, dan kebutuhan peserta didik secara lebih efektif. Pada pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan yaitu saya melakukan pembelajaran diferensiasi konten. Saya memberikan LKPD 3 tingkat yaitu pemula, sedang, sama mahir. Pada pembelajaran transformasi geometri khususnya translasi ini, peserta didik saya juga saya berikan tingkat LKPD yang berbeda itu hanya tingkat pemahamannya saja. Misalnya pada level pemula, peserta didik saya berikan translasi segitiga. Untuk peserta didik sedang, saya memberikan translasi persegi panjang atau segi 4. Dan untuk tingkat yang mahir, saya memberi translasi berbentuk poligon. Jadi di sini mendukung kemampuan beragamnya peserta didik. Lalu pada pembelajaran diferensiasi ini, juga saya memberikan diferensiasi proses, yaitu saya juga memberikan berbagai media bahan ajar atau media pembelajaran yang mendukung kegiatan pembelajaran saya, yaitu materi transformasi geometri khususnya translasi. Translasi ini Bapak Ibu kalau dalam bahasa kitanya bergeser, berpindah gitu. Sebenarnya mudah, cuman karena kalimatnya itu tidak biasa didengar para peserta didik, jadi mereka menganggap itu masih kelihatan sulit. Lanjut. Pada diferensiasi proses ini, saya menyediakan MPI yang saya buat pada level kreasi. MPI-nya menggunakan Geniali. Multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Geniali. Sekilas begini tampilan MPI saya Bapak Ibu, memang agak sederhana karena waktu yang saya yang sepertinya yang masih pemula, jadi saya mencoba untuk membuat MPI yang sangat sederhana ini, tapi masih mendukung kebutuhan peserta didik. Di sini ada bahan ajar digital. Jadi peserta didik yang suka baca, yang suka scroll ke kanan ke kiri, mereka bisa melihat bahan ajarnya di MPI yang telah saya share. Terus di sini juga kalau mereka tidak biasa atau malas baca nih, jadi mereka bisa menonton video pembelajaran. Saya ambil video pembelajaran dari kanal YouTube dan saya integrasikan ke dalam MPI saya, Bapak Ibu. Nah, di dalamnya juga untuk mendukung setelah mereka baca, setelah mereka menonton, juga didukung sama latihan soal yang ada di dalam MPI yang saya buat. Terus mereka juga bisa bermain. Di dalamnya juga saya integrasikan WordWall, aplikasi WordWall sudah masuk dalam situ, tidak keluar dari aplikasi tersebut, cukup tulis nama, terus bisa main game di WordWall. Nah, di bawahnya tampilan peserta didik saya menggunakan multimedia pembelajaran interaktif yang telah saya buat.
Karena materi pembelajaran saya yaitu transformasi geometri, khususnya translasi, ini membutuhkan tingkat visualisasi yang tinggi, jadi saya menggunakan GeoGebra. Nah, aplikasi GeoGebra ini membuat simulasi interaktif karena memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan masalah geometri, penerapan kalkulus, statistik, dan aljabar, serta kemudahan dalam penggunaannya. Nah, jadi Bapak Ibu, peserta didik saya itu sudah mendownload aplikasi GeoGebra. Terus mereka bisa langsung mengakses GeoGebra itu tanpa pakai data. Jadi setelah di-download, mereka bisa menggunakannya, mereka bisa coba-coba soal dengan menggunakan GeoGebra. Mereka langsung bisa, oh ini perpindahannya seperti ini, oh perpindahan 3 ke kanan, 2 ke bawah itu seperti ini gitu. Kalau GeoGebranya. Terus sebelumnya untuk MPI juga itu didukung sama mereka bisa menggunakan MPI-nya kapan saja dan di mana saja. Nggak harus di sekolah, nggak ada daftar-daftar, langsung bisa mereka akses dan belajar di mana saja dan kapan saja. Untuk pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan, sebelumnya saya menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikis untuk mengikuti pembelajaran dengan menanyakan kabar. Apa kabar anak-anak Ibu? Sehat? Jadi sebelum kita belajar, kita ice breaking dulu untuk melatih kekompakan. Nah, jadi peserta didik ini saya berikan sedikit ice breaking seperti yang Bapak Ibu lihat di bahan presentasi saya. Lanjut, saya memberikan kegiatan persepsi dengan memberikan tayangan video dari kanal YouTube. Lalu saya menjelaskan tujuan pembelajaran, yaitu mengenai transformasi geometri, khususnya translasi. Pada kegiatan inti, pada fase orientasi pada masalah, saya memberikan masalah nyata yang menantang terkait translasi. Bapak Ibu bisa lihat bahan presentasi yang saya tayangkan yaitu berupa peta Indonesia. Jadi peta Indonesia. Jadi misalnya saya berikan titiknya di Jakarta, terus kalau pindah ke Sulawesi itu perpindahannya seperti apa. Jadi secara nyata mereka belajar tentang translasi ini. Selanjutnya mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Nah, saya bagikan secara berkelompok peserta didik saya sesuai tingkat pemahaman peserta didik yang saya sebut tadi, yaitu pemula, sedang, dan mahir. Nah, pada peserta didik juga saya berikan LKPD yang berbeda juga sesuai tingkat pemahaman mereka, dan diberikan akses seperti multimedia pembelajaran interaktif, GeoGebra, dan YouTube. Mereka juga saya bebaskan untuk mencari sumber-sumber lainnya. Selanjutnya, pada pembimbingan penyelidikan mandiri atau kelompok, peserta didik dengan bimbingan guru mencoba media GeoGebra dengan menentukan objek yang akan ditranslasikan. Nah, di sini. Kegiatan selanjutnya yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Nah, Bapak, Ibu guru hebat, pada peserta didik ini mereka mempresentasikannya melalui HP mereka masing-masing. Jadi mereka juga harus download namanya aplikasi ScreenStream. Di sini belum saya masukkan karena sinyal di tempat saya agak kurang mendukung Bapak Ibu. Nah, jadi saya jelaskan aja sedikit di sini. Peserta didik saya melakukan presentasinya menggunakan aplikasi ScreenStream. Untuk detailnya saya berikan sedikit. Peserta didik saya membawa gadget nih untuk menggunakan GeoGebra dan mengakses aplikasi yang telah saya berikan seperti MPI. Jadi mereka juga saya minta download aplikasi ScreenStream. Jadi nanti di situ ada HTML yang di dalam ScreenStream itu. Terus kita input di tempat searching kita.
misalnya di Google gitu, nanti muncullah layar apa yang muncul di HP itu muncul juga di layar laptop kita. Jadi kita sambungkan ke Infocus. Jadi anak peserta didik dengan mudahnya menjelaskan kepada teman-temannya bagaimana terjadinya translasi atau perpindahan yang telah mereka buat gitu Bapak Ibu. Terus kelompok lain juga diminta untuk menanggapi hasil presentasi mereka. Dan dalam menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, peserta didik menganalisis apa yang sudah dipelajari untuk selanjutnya melakukan proses dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, peserta didik bersama guru membuat kesimpulan mengenai translasi. Nah, saya juga memberikan kepada peserta didik saya yaitu kegiatan evaluasi untuk mendukung kegiatan pembelajaran pada saat itu. Peserta didik mencoba, saya memberikan soal evaluasi secara lisan dan mereka mengaplikasikannya di GeoGebra, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat yang ada di bahan presentasi saya. Terus saya juga meminta kepada peserta didik saya untuk screenshot hasil kerja mereka dan mengirimnya melalui grup WA di kelas. Terus saya melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Terakhir, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu transformasi geometri, khususnya dilatasi. Refleksi yang saya dapatkan adalah peserta didik merasakan pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka dengan mudahnya bisa mengakses apapun keinginan mereka untuk mendukung kegiatan pembelajaran hari itu. Seperti mereka suka menonton video, jadi mereka bisa mengakses MPI yang telah saya kreasikan untuk mendukung pembelajaran mereka. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi transformasi geometri, khususnya translasi. Peserta didik saya mengalami antusias yang signifikan karena berbagai macam media ajar yang saya beri pada kegiatan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, dengan teknologi khususnya MPI dan GeoGebra, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja. Baiklah, sebelum saya tutup praktik baik saya hari ini, saya tutup dengan pantun. Bunga melati di tepi taman, harum wangi sepanjang hari. Terima kasih atas kebersamaan, belajar bersama Boru Harahap penuh inspirasi. Baiklah, saya tutup Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Masita atas waktunya. Baru pertama saya berikan jempol besar-besar nih Bapak Ibu. Nah, supaya masih mau gitu di zaman sekarang ini bisa berganti dari zona nyamannya, itu patut sekali diacungi jempol, luar biasa. Dan mungkin penyampaiannya saja yang masih malu-malu ataupun masih ada terkendala segala macam. Tapi kalau hasilnya saya lihat tadi bagus gitu untuk ya dikatakan kayak spesial ke Bu Raudah lah tadi ya Bapak Ibu bilangnya. Ini masih sederhana, waktu saya yang kurang. Mau saja dulu itu jadi modal utama, begitu ya Bapak Ibu. Terus berbagi dan berkolaborasi untuk menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Saya juga sahabat teknologi, tapi tahun 2023. Pembelajaran yang baik ya untuk kita semua. Aplikasi yang Ibu kembangkan dan teman-teman di sini sudah cukup baik gitu. Sangat baik ya, bahkan sudah terseleksi dari kementerian. Guru-guru hebat Riau, senang ya saya lihat guru-guru muda, kalau kami mungkin sudah guru tua ya. Keren-keren karyanya,
ada Kanpa dengan MPI, rata-rata ya hampir secara umum ada model gitu ya, ada model yang dikembangkan, menarik sih. Andaikan boleh nanti ini Pak Duta dan teman-teman di sini mungkin dikasih link kami untuk praktek-praktek baiknya, mungkin bisa dilihat oleh teman-teman di saya. Teman-teman tetap semangat, jangan hanya euforia di ini gitu ya, nanti di mungkin bulan berikutnya, di bulan-bulan berikutnya tetap berbagi dan berkolaborasi bersama. Itu dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan hari ini dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar sehari-hari. Semoga apa yang telah dipelajari dapat memperkaya pengalaman dan meningkatkan kualitas pendidikan yang kita berikan. Jalan-jalan ke kota tua, jangan lupa membeli roti. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di lain hari. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu Bapak semuanya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.